sobat kami, kembali lagi nih di pelatihan ekosistem digital yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dengan materi ketiga yaitu konten kreatif yang dipandu serta dibimbing langsung oleh Coach Wisnu Nugroho. Pelatihan konten kreatif kali ini dihadiri oleh beberapa kelompok UMKM yang diantaranya kelompok UMKM Danu Negaran A, kelompok UMKM Danu Negaran B, kelompok UMKM Danu Negaran C, kelompok UMKM Danu Negaran D, kelompok UMKM Danu Negaran E, kelompok UMKM Kampung Taman, kelompok UMKM Sorosutan, kelompok UMKM Diva Baik, dan kelompok UMKM Warsimah. Yuk, langsung saja, ini dia materi konten kreatif. Sebelum itu kita harus tahu dulu, kita perlu tahu apa itu konten. Jadi kalau saya mau ceritakan, konten itu sesuatu yang bisa menyampaikan pesan atau informasi kepada audiens ataupun kalau kita sebagai pengusaha ya konsumen kita. Jadi konten itu bisa disebut apa ya istilahnya, media yang bisa kita gunakan untuk promosi. Nah, ada di sini beberapa yang bisa disebut konten. Ada 4, yaitu seperti teks. Mungkin dulu sangat umum, mungkin sampai sekarang pun masih digunakan ya. Jadi teks itu biasanya di koran-koran untuk iklan lah, untuk istilahnya berita, itu namanya konten. Tapi memang dalam bentuk teks. Kemudian ada audio. Audio itu yang masih sering digunakan juga itu untuk iklan di radio. Jadi memang ada misalnya untuk iklan produk kita, tapi kan itu memang bentuknya audio. Kemudian ada foto, kemudian video. Nah ini sebenarnya hampir mirip, sama-sama visual. Perbedaannya memang kalau foto itu memang dia statik, jadi memang fotonya nggak bergerak. Kemudian video itu sebenarnya susunan dari foto yang memang dia dinamis, bergerak. Perbedaannya di situ. Kemudian video ini memang biasanya lebih kompleks karena memang untuk sekarang ini video mesti ada soundnya, back sound, kemudian ada tambahan-tambahan seperti efek-efek dan transisi, kemudian movement kamera yang memang harus kita sesuaikan dengan tema videonya seperti itu. Tapi mungkin nanti kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sekarang ini banyak tersedia ya, seperti TikTok, Reels, ataupun model-model kayak aplikasi Game Master, kemudian ada VN. Itu nanti saya akan jelaskan di belakang. Ada lagi ya, pengertian kreatif. Jadi untuk kita membuat konten kreatif itu memang dibutuhkan beberapa pola pikir dan istilahnya perilaku yang harus berbeda di masyarakat umum. Contohnya kita ingin membuat konten kreatif, jadi kita tetap harus selalu mengembangkan ide-ide baru. Karena bisa disebut juga yang kreatif itu anti mainstream atau yang sering digunakan orang. Jadi intinya kalau kita mau membuat konten kreatif, kita harus selalu mengembangkan ide-ide, mencoba, kemudian selalu berkarya terus. Kemudian nanti akan muncul inovasi juga di situ. Karena saat kita punya ide-ide dan kita terapkan untuk menjadi suatu karya, khususnya untuk konten, itu sudah termasuk sebuah inovasi. Nantinya itu kita bisa manfaatkan untuk usaha kita, yaitu untuk promosi ya, terutama untuk mengisi konten-konten di seperti kemarin kalau udah ada yang ikut kayak Google Bisnis ya, untuk selalu update di Google Bisnis, untuk selalu ada di Instagram kan, Facebook.
kita itu kan sebenarnya punya alat yang sekarang itu lumayan oke ya. Bisa digunakan untuk berbagai macam untuk mengembangkan usaha lewat HP kita. Jadi kamera HP sekarang itu udah bagus-bagus, sudah sangat mencukupi menurut saya. Jadi kalau dibandingkan dengan sebelum tahun 2000-an itu, kalau SLR tahun-tahun itu ya, di-compare dengan HP sekarang itu hampir-hampir sama. Jadi mungkin malah bisa lebih bagus hasil dari HP sekarang. Jadi intinya di sini kita bisa memaksimalkan HP kita itu untuk membuat konten. Nah, kembali lagi untuk memaksimalkan, ya, kita harus mengenali perangkat kita, yaitu HP kita masing-masing. Jadi bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara settingnya, kita perlu tahu tentang itu. Jadi di HP kita itu tetap ada pengaturan yang memang mirip dengan kamera-kamera SLR yang seperti shutter speed, kemudian ada f-number atau aperture, kemudian lensanya ukuran berapa, kemudian ada ISO. Jadi ada beberapa istilah di sini ya, seperti shutter speed, itu kecepatan pengambilan gambar. Kemudian ada f-number atau aperture, jadi itu bukaan diafragma ya. Jadi kalau ibu bapak pernah melihat foto yang ngeblur belakangnya, kemudian objeknya tetap tajam, tidak ngeblur, itu namanya bokeh. Nah itu dipengaruhi dengan besar kecilnya aperture tersebut atau f-number. Nah kemudian ada ISO juga. ISO itu mempengaruhi sensitivitas sensor. Jadi namanya kamera itu pasti ada medium atau sensornya. Nah ISO ini patokan untuk mengatur seberapa sensitifnya sensor terhadap cahaya. Jadi ini akan mempengaruhi gelap terangnya foto. Itu ada mode-mode mungkin Bapak Ibu juga pernah coba ya di HP masing-masing, mode potret ya. Nah ini sebenarnya mode-mode yang sudah di set otomatis menurut kebutuhannya masing-masing. Nah ini memang diperuntukkan untuk memotret manusia ya, atau potret pun ini sudah di set memang cocok untuk memoto misalnya keluarga, saudara, jadi yang berkaitan dengan foto tentang manusia. Ini ada landscape. Nah, landscape ini memang cocok untuk memotret bidang-bidang yang luas, seperti arsitektur, pemandangan, kemudian ada yang punya usaha homestay. Nah, ini bisa gunakan mode landscape. Kemudian ada mode makro, ada close up. Dan ini untuk memotret benda-benda yang kecil. Dan kita memotretnya dalam jarak dekat. Ini memang harus gunakan makro ini. Jadi memang dia akan mungkin pengaturannya akan lebih menampakkan detailnya, warnanya, teksturnya. Jadi cocok untuk kalau kita memotret produk makanan ataupun seperti apa ya, kerajinan yang kecil-kecil. Nah, itu bisa kita gunakan mode makro. Kemudian ada mode spot juga. Ini kayaknya di setiap HP juga ada. Jadi ini memang untuk memotret benda yang bergerak cepat atau objek yang dia bergerak. Contoh misal olahragawan di jalan mau memotret motor yang bergerak, nah itu pakai ini. Dia memang settingan di pengaturan ini, dia memang shutter speednya cepat. Jadi saat pengambilan gambar dia cepat. Jadi walaupun misal kita mau potret saudara ya atau anak ya, dia pengen dipotret saat melompat. Nah itu pakai mode spot ini. Jadi nge-freeze atau pas melompat dia tetap akan terpotret dengan kondisi dia melompat itu. Nah kemudian ada night portrait atau mode malam. Ini pasti juga sering sekali dipakai, khususnya di kondisi yang memang minim cahaya, misal malam ataupun di dalam ruangan yang agak gelap. Nah, ini
mesti sering dipakai mode malam. Kan tetapi memang pengaturan ini juga kadang akan muncul noise ya, beberapa noise. Karena memang saat ISO dinaikkan, otomatis sensitivitas sensor juga ikut naik, tapi sebagai gantinya dia akan muncul noise seperti bintik-bintik hot pixel ya, kayak merah, kuning, hijau, seperti itu. Nah, ini memang juga kadang kita harus saat memegang agak ditahan, ataupun kalau khususnya untuk memotret ruangan, kita gunakan tripod. Karena memang di settingan mode malam itu kalau Bapak Ibu pernah mengalami, kalau megangnya kurang ditahan, dia akan sangat riskan sekali shaking atau ngeblur. Nah, karena itu memang settingan shutter speed-nya lambat di situ. Nah, kemudian ada mode sunset sunrise ya. Disesuaikan untuk kondisi tersebut, seperti matahari terbenam ataupun matahari terbit. Kemudian ada juga fair watch. Ini seperti kalau mode kembang api ya, dia butuh shutter speed yang rendah. Ataupun Bapak Ibu pernah melihat foto ya malam hari, misal di seputaran tugu atau di jalanan ya, di situ fotonya terlihat garis-garis lampu yang panjang, yang motor yang nggak terlalu terlihat. Nah, ini dengan mode seperti ini. Jadi memang menggunakan shutter speed yang sangat lambat. Kemudian ada pitch. Nah, ini sama ya seperti sunrise tadi. Memang dia digunakan untuk memotret sesuai kondisi tersebut di tempat yang istilahnya bersalju atau di pantai. Nah, tapi kembali lagi ya, sesuai merek dan tipe pasti dia akan berbeda-beda. Jadi intinya kita coba belajar lah untuk mengenal perangkat kita masing-masing, yaitu handphone. Menunya apa aja kita pelajari di situ, kita apalin. Nah, dengan begitu nanti kita akan bisa memaksimalkan untuk membuat foto yang bagus. Pencahayaannya ini berkaitan dengan exposure. Ini sangat penting dan harus selalu diperhatikan karena ini akan mempengaruhi bagaimana foto itu akan jadi foto yang bagus ataupun foto yang kurang bagus. Exposure itu memang cara untuk mengetahui bagaimana foto itu pas, kurang pas ataupun sudah pas. Jadi ada namanya under exposure ya. Jadi ini adalah foto yang memang dia itu kurang cahaya, under exposure. Kemudian ada over exposure juga, itu sebaliknya ya. Jadi foto yang terlalu banyak cahaya. Exposure ini mengacu pada banyaknya cahaya yang masuk ke sensor atau medium. Jadi setiap kamera itu mempunyai sensor, yaitu sensor digital ya, yang menentukan foto itu terang atau gelap, ataupun memang sudah standar atau pas, itu cahaya yang masuk ke sensor. Ini contoh sebelah kiri itu decrease ataupun under exposure ya. Kemudian yang tengah dia itu standar exposure ya. Kemudian ada arah cahaya juga. Jadi ini berkaitan dengan arah cahaya yang menerangi objek ya. Jadi intinya kalau kita motret salah angle ataupun salah pencahayaan itu kadang foto itu akan lebih flat, kurang menarik. Tapi jika arah cahayanya kita perhatikan dengan benar, kemudian kita motretnya juga benar, nah, objek itu akan lebih terlihat jernih, kemudian jelas, teksturnya juga terlihat dengan baik, warnanya juga nggak bergeser. Nah, ini intinya pencahayaan yang tepat itu seperti itu.
pencahayaan kadang memang mempengaruhi itu, seperti cahaya yang keras sifatnya, kemudian ada yang cahaya yang halus dan itu butuh diffuser. Eh, Contohnya seperti kita memotret potret ya, jadi potret manusia seorang laki-laki ya, dengan pencahayaan yang keras, dia akan memperkuat suatu pesan di situ ya, bahwa orang itu kuat, kemudian orang itu misal lebih berwibawa seperti itu. Jadi ada waktu terbaik memotret ya menggunakan handphone. Itu bisa kita lakukan di pagi hari antara jam 7 sampai jam 9 pagi. Kemudian sore itu kita bisa lakukan jam 3 sampai jam 5. Oke, selanjutnya adalah komposisi ya. Ini bagian penting juga dalam kita membuat foto. Jadi komposisi ini bagaimana cara kita menempatkan objek dalam suatu foto. Sebenarnya komposisi itu banyak sekali dan macam-macam ya. Tapi ini beberapa aja yang saya share di sini. Nah, salah satunya adalah the rule of third. Ini sangat umum sekali dikenal di dunia fotografi, yaitu aturan 1/3 ruang gambar. Nah, ini ada kalau kita lihat di foto ya, itu ada grid-grid ya, melintang, saling melintang, ada 2 horizontal dan 2 vertikal di situ. Nah, ini di persimpangan ini dia mesti ada objeknya di sini. Nah, ini memang tempat untuk kita meletakkan objek. Nah, fungsinya komposisi ini ya agar gambarnya lebih dinamis, tidak kaku. Nah, kemudian untuk tingkatan di sini seperti tulisan ataupun logo ataupun merek itu masih ada space. Nah, kemudian ada juga di sini foto manusia atau potret. Nah, persimpangan ini dia selalu diletakkan di bagian mata. Karena gini, point of interest ataupun pusat perhatian dari sebuah potret itu di mata. Jadi mata ini harus selalu terlihat jelas, kemudian masuk dalam grid komposisinya. Jadi kadang kalau kita potret seperti ini, matanya jelas, kemudian kupingnya agak blur, terus kemudian dagunya agak blur, bibirnya agak blur itu nggak masalah. Kalau dibalik, nah itu kadang kurang enak aja dilihat. Seperti itu. Untuk membantu kita mengkomposisikan itu tadi, itu ada grid ya yang bisa kita aktifkan di menu HP kita. Ini biasanya setiap HP beda-beda ya. Ada yang namanya garis bantu, ada yang namanya grid aja, ada yang namanya apa untuk rule of third, macam-macam. Nah, ini tergantung merek HP-nya masing-masing. Nanti bisa dicari di pengaturan ya. Kemudian ada komposisi dead center ya. Intinya di sini kita tinggal letakkan objek itu di tengah foto. Sebelum kita memotret, itu baiknya kita selalu memperhatikan perkembangan tren. Jadi salah satunya mencari referensi. Nah, tujuannya biar nggak ketinggalan zaman. Berikutnya ada pengaturan yaitu white balance atau suhu warna. Tapi ini umumnya kadang dikenal dengan keseimbangan putih. Jika di HP-HP itu biasanya namanya ini akan mempengaruhi warna di foto kita. Jadi ini berkaitan dengan kondisi. Kadang kita itu memotret di kondisi yang memang cahayanya agak kuning, suasananya agak merah, ataupun sebaliknya. Fungsi dari white balance ini, dia untuk menetralkan warna-warna tersebut. Nah, paling aman di sini kita gunakan AWB atau auto white balance, tapi selama kita tidak menggunakan flash. Untuk settingan manual itu biasanya disebut Kelvin. Jadi untuk color temperature itu hitungannya dengan Kelvin. Jadi semakin tinggi Kelvin, efeknya dia ke gambar akan semakin kuning. Sebaliknya, semakin rendah Kelvinnya, dia akan semakin biru. Nah, ini ada contoh.
Ini kita bisa lihat ya perbedaannya setiap mode. Jadi editing ini bisa disebut juga post processing. Jadi proses untuk membuat foto itu lebih bagus, lebih menarik, lebih seperti yang kita inginkan. Karena kadang memang foto itu nggak langsung bisa bagus ya, harus melalui beberapa proses lagi. Memang inti editing itu untuk mempercantik, memperbagus. Jadi proses editing itu memang bisa mengubah foto yang tadinya biasa jadi luar biasa itu bisa. Itu tergantung kita juga. Sekarang ini kita bisa dapatkan aplikasi-aplikasi tersebut di Google Play Store ataupun lewat editing online. Snapseed ini menurut saya aplikasi editing foto yang lumayan lengkap fiturnya. Jadi di sini ada tools-tools juga yang bisa membantu kita untuk memperkuat foto kita. Seperti ini tampilannya, nanti bisa di-download di HP masing-masing. Ada di sini fitur pengolahan dasar digital untuk foto ya, seperti pencerahan, kontras, saturasi, ambient, highlight, bayangan, dan white balance. Ini yang poles gambar ini isinya seperti ini. Nah, kemudian di sini masih banyak sekali tools ya, seperti detail, kemudian ada curve, kemudian ada keseimbangan, kemudian ada crop untuk memotong, nah, kemudian ada putar untuk merotate foto. Nah, kemudian ada perspektif juga di sini. Kemudian ada selektif. Nah, selektif ini menurut saya yang jarang ada di editing lain. Karena saat kita gunakan ini di suatu frame foto, kita bisa mengedit di bagian tertentunya saja. Misal objeknya saja yang mau diedit, backgroundnya nggak usah, itu bisa menggunakan selektif ini. Kemudian ada kuas. Nah, kemudian ada healing. Healing ini untuk menghilangkan benda-benda yang mengganggu dalam foto. Kemudian ada filter-filter juga. Gimana ya cara membersihkan kamera HP yang benar itu gimana ya? Nah, jadi memang itu faktor lain yang harus selalu diperhatikan juga. Karena memang media kita untuk memotret kan lensa ya, untuk masuk lewat cahaya masuk ke sensor. Nah, itu bisa kita selalu bersihkan menggunakan kain microfiber ya, ataupun tisu khusus lensa itu ada. Tapi paling aman ya microfiber yang untuk kacamata. Kadang memang kalau kita tidak memperhatikan itu, kemudian lensa HP itu tersentuh oleh tangan, kemudian ada di situ bekas sidik jari kita, nah, itu juga akan mempengaruhi hasilnya. Biasanya nanti akan berkabut lah, kemudian kurang kontras ataupun seperti apa ya, di bagian highlight atau bagian yang terang di dalam suatu foto dia agak glowing. Nah, itu pengaruh dari lensa yang kotor. Seperti itu. Kalau moodnya lagi jelek juga mempengaruhi hasil juga, Mas. Wah iya, apalagi itu tadi kita kembali ke niat. Kita mau motret, udah niat itu pertama kita sesuaikan, wah kira-kira kapan ya untuk motretnya. Kemudian kita juga jaga mood, jaga kondisi. Kayak aku pun nggak bisa pas ada motret wedding gitu, udah kita motretnya dari habis subuh, siang-siang itu udah moodnya kacau, wah itu parah banget, itu ngeblank. Makanya harus selalu jaga mood, jaga kondisi juga. Usahanya apa Pak sekarang? Saya dengan istri itu bikin kue kering. Ada stempel nastar itu. Ya, semacam itu. Sementara kita masih bayarnya dari Polda dan BNI 46. Oh, udah ada pelanggan tetap itu. Sudah.
Itu tinggal bikin konten aja Pak. Ya, kita belum sempat sih bikin kontennya, karena kita kalau bikin konten memerlukan tenaga bantuan dan arti untuk membantu pembuatan produk itu aja. Tapi anak saya dengan teman anak saya sudah men-share produk kita. Udah nyoba Instagram Ads atau Facebook Ads Pak? Kalau kita belum, tapi itu nanti di-share lewat IG-nya anak dan teman anak itu tadi. Mungkin dengan di WA-nya istri saya. Memang kita konsisten dulu misal upload ya di ini yang saya rasakan dulu ya, tentunya di Facebook. Kita setiap hari upload, nanti itu akan dilihat sama Facebook. Kemudian akan diganti promosi juga. Karena Ya di Facebook istri memang sering di-upload sih. Ya banyak komen-komen dari teman-teman sampai dia juga ikut di sana. Ya, memang konsisten nanti akan istilahnya dibantu promosi juga sama Facebook. Dulu karena aku enggak setiap hari upload foto itu tahu-tahu ya tanpa nge-tag teman, tanpa hashtag ataupun tandai teman, itu tahu-tahu bisa naik sendiri. Iya. Soalnya kalau kita masih gitu loh Mas, kita masih mikir karena kita kan harganya kan premium juga harganya. Jadi kalau misalkan kita share ke teman-teman yang mungkin merasa keberatan untuk kita beli untuk harganya itu tadi, jadi kita masih pikir-pikir juga. Tapi memang sebenarnya itu malah pasar yang bagus Pak, premium. Iya, jadi namanya kita rata-rata satu stoples yang 500 gram itu kita lepas sekitar 95.000. Berapa gram Pak? 500. Bahannya juga yang premium. Oh jelas. Dan itu sudah kita coba Mas, seperti saya ambilkan ya. Kita memang belum mendaftarkan ke BP POM, tapi kita sudah berusaha untuk ada uji coba. Ini produk kita buat tanggal 4 bulan 6 kemarin. Itu kita tutup tanpa kita beri silika gel. Silika gel itu. Ini kita belum berjamur. Jadi kita tanggalin, kita coba, tanpa kita buka, kita amati setiap hari. Ya. Ini belum berjamur. Nah itu bisa dijadikan konten Pak dengan misal hal seperti itu, ataupun malah bahan-bahan yang premium itu dijadikan konten pun bisa. Maksudnya untuk menekankan bahwa produk itu memang premium, misal dari butternya yang premium memang butternya harus yang bagus ya Mbak. Iya. Demikian pelatihan konten kreatif dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Semoga bisa memotivasi sobat kami semuanya ya. Cek link di bio untuk melihat video pelatihan berikutnya. Dan jangan lupa nih, follow Instagram sobat kami biar nggak ketinggalan informasi pelatihan dan acara menarik lainnya. Sampai jumpa!